Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube kami UPTD Kalitengah, yang kedepannya akan memberikan info-info kedinasan dan kegiatan belajar mengajar di wilayah Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Bagi rekan-rekan ASN yang memiliki pangkat golongan 4A ke atas, di sini saya akan memberikan informasi kedinasan terkait pengisian aplikasi Simpakin dan aplikasi Disepakati. ASN di pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya dan ASN seluruhnya saja. Rekan-rekan ASN yang saya hormati, sebelum ke bagaimana cara pengisian aplikasi yang sekarang akan saya bahas, tentunya rekan-rekan juga harus tahu latar belakang kenapa untuk ASN yang golongan 4A ke atas, yaitu 4B dan seterusnya, itu harus melakukan penyesuaian angka kredit, yang mana angka kreditnya itu terintegrasi di aplikasi Simpakin. Nah, bagaimana mekanisme penyesuaian angka kredit? Mekanisme penyesuaian angka kredit yang dulunya itu adalah konvensional, sekarang beralih ke angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional guru. Kemudian selain guru juga ada pejabat fungsional pengawas sekolah, pejabat fungsional belajar, pamong belajar, dan pejabat fungsional penilai. Rekan-rekan juga harus tahu ya bahwa lahirnya Simpakin ini adalah di mana terbitnya dari Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2023. Dan mengingat juga ya, ini masih terdapat banyak pejabat fungsional di lingkungan instansi pemerintahan pusat dan daerah yang penilaian angka kreditnya secara konvensional atau masih yang lama. Maka dari itu harus melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi berdasarkan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional gitu ya. Nah, baik rekan-rekan yang ada di sini, sebetulnya ada dua aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi Disepakati. Aplikasi Disepakati yaitu aplikasi berbasis online yang ditujukan ini untuk membantu instansi pemerintahan pusat atau daerah atau instansi pembina dalam melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Disepakati ini adalah bagi guru ataupun pengawas ataupun penilai yang golongannya di bawah 4A. Namun untuk pengisian yang dilakukan itu tidak boleh dari pejabat fungsionalnya sendiri, tetapi ini dilakukan oleh pejabat yang ada di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, untuk aplikasi Disepakati ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk aplikasi Disepakati adalah diperuntukkan untuk ASN yang golongannya di bawah 4A, yaitu golongan 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, dan maksimal 4A. Untuk aplikasi Simpakin, aplikasi ini dilakukan oleh masing-masing pejabat, baik itu pejabat fungsional guru, pejabat fungsional pengawas sekolah, pamong belajar, dan pejabat fungsional penilai, dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri, yang mana golongannya itu dari 4B ke atas, yaitu 4C, 4D, dan 4E. Nah, silakan rekan-rekan sekalian yang memiliki jabatan fungsional guru ataupun pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilai yang pangkatnya itu di atas 4A, yaitu 4B dan seterusnya, silakan bisa mengakses di alamat gtk.kemendikbud.go.id. Kemudian di sini akan muncul seperti tampilan berikut. Ya rekan-rekan, kemudian silakan login. Silakan rekan-rekan masukkan NIP beserta passwordnya, yaitu 8 digit pertama dari NIP yang terdiri dari tahun,
bulan, dan hari. Kemudian kita klik login. Pada bagian ini kita pilih jabatan fungsionalnya yang sesuai. Nah, di sini adalah pejabat fungsionalnya, ada 4, ada guru, pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik. Nah, silakan pilih masing-masing sesuai dengan jabatan itu sendiri. Kita klik guru misalnya, kemudian klik pilih. Nah, di sini nanti akan ada identitas yang berawal dari nama, nomor induk pegawai, tanggal lahir kan, kemudian jabatan dan TMT ya. Kalau sudah memilih sesuai dengan identitas, maka kita klik isi pengajuan Pak Guru. Di sini kita lanjut Bapak Ibu ya. Ada 3 jenis PAK yang mana PAK itu berdasarkan Permen RB nomor 16 tahun 2009. Kemudian ada HPAK atau hasil penilaian DUPAK. Kemudian ada PAK format Permen PAN nomor 84 tahun 1993. Artinya Bapak Ibu siapkan PAK yang dimiliki pada golongan terakhir ya. Kemudian nanti pilih sesuai dengan PAK yang dimiliki itu sendiri. Apakah format 1, format 2, ataupun format 3. Misalkan saja di sini adalah formatnya. Kalau rekan-rekan tidak tahu, formatnya bisa diisi, bisa diklik contoh di bagian sini. Contoh format PAK nomor 16 tahun 2009. Ya, kemudian ada lagi di sini contoh dari HPAK. Kemudian ada juga contoh dari format nomor 84 tahun 93. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Silakan pilih kalau misalnya sesuai format yang dimiliki, yaitu format Permen RB nomor 16 tahun 2009. Klik pilih di sini. Ada identitasnya ya. Silakan Bapak Ibu masukkan nomor PAK terakhir di sini. Silakan masukkan nomor PAK, kemudian nomor seri karpet atau pegawai. Kemudian masa penilaian. Masa penilaian bisa dilihat PAK Bapak Ibu sendiri. Kemudian kalau sudah mengisi, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Banyak pengisiannya ya Bapak Ibu. Maka dari itu harus dipersiapkan berkas PAK yang dimilikinya. Kemudian di sini ada pendidikan, ada pangkat, ada jabatan, ada masa kerja juga. Di sini ada jenis guru. Dalam jenis guru ini apakah guru mata pelajaran, guru kelas, atau guru bimbingan konseling ya. Di sini tugas di mana? Sebutkan saja nama sekolahnya. Misalnya, atau kalau pengawas di dinas. Kemudian kalau penilik misalnya biasanya di Korwil. Untuk unit kerja di sini adalah Dinas Pendidikan. Kemudian alamat unit kerja di mana Bapak Ibu tempat bekerja silakan disesuaikan dengan kolom-kolom yang dibutuhkan di sini. Yang harus diisi alamat email yang masih aktif, kemudian nomor WhatsApp atau WA yang aktif ya. Nah, kemudian di sini ada pengisian dari penetapan angka kredit atau PAK itu sendiri yang tertera di dalam PAK yang Bapak Ibu miliki. Silakan isi sesuai dengan yang ada di PAK. Kalau sudah diisi, nanti akan terisi otomatis. Di jumlah pada bagian bawah itu akan otomatis. Jadi yang diisi adalah yang warna kotak putih. Sedangkan yang kotak grey di sini
semuanya itu akan terisi dengan otomatis. Setelah mengisi semua kolom yang ada, pada bagian akhir ada yang harus Bapak Ibu upload. Yang pertama ada di sini, lampiran pak terakhir, yang mana pak ini harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dengan menggunakan format PDF ya. Kemudian yang kedua, file yang perlu diupload itu adalah ini, fakta integritas. Nah, fakta integritas ini tidak bikin sendiri Bapak Ibu ya, tetapi di sini Bapak Ibu sudah disiapkan, diunduh template-nya sudah tersedia ya. Yang mana di sini Bapak Ibu menyatakan kebenaran keseluruhan dokumen yang diunggah atau pelanggaran yang harus diterima atau konsekuensi yang harus diterima. Di sini ada pernyataan yang harus ditandatangani dan dibubui pada materai 10.000. Di sini boleh menggunakan materai elektrik ataupun materai manual juga bisa. Di sini silakan Bapak Ibu cetak, kemudian ditandatangani dan ditempel materai, kemudian di-scan ulang. Baru silakan Bapak Ibu upload ke bagian kedua di bagian sini, yaitu upload fakta integritas. Kalau misalnya data ini sudah komplit, Bapak Ibu silakan klik submit direktorat. Nanti di sana Bapak Ibu akan muncul informasi setelah submit direktorat, muncul informasi pengajuan berhasil dikirim. Artinya data yang sudah diisi, kemudian berkas yang sudah dilampirkan itu akan ada tanda centang hijau gitu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga bisa melihat setelah diajukan ada perubahan status dari pengajuan menjadi telah disubmit di direktorat. Nah, selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu setelah diajukan kemudian posisinya telah disubmit ke direktorat dan ternyata masih ada yang salah gitu ya, Bapak Ibu bisa melakukan pembatalan. Nanti di sana ada tombol batal, kemudian melakukan perbaikan dan melakukan pengajuan ulang, sehingga muncul di sana statusnya menjadi telah disubmit ya, bukan pengajuan. Kemudian kalau sudah status ajuan pak disetujui oleh direktorat, akan berubah menjadi statusnya itu berhasil dikirim ke ASN atau Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Nanti ada informasi di catatan terakhir atau informasi terakhir atau di notifikasi terakhir bahwa pak yang Bapak Ibu ajukan dari pak konvensional ke pak integritas itu catatannya harus berakhir di berhasil dikirim ke si ASN ya. Dan Bapak Ibu di sana juga nanti akan bisa melihat detailnya. Ada tombol biru, nanti bisa diklik detailnya. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, itu informasi yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan adanya aplikasi Simpakin dan disepakati pada sistem informasi manajemen pak integrasi, yang mana di sana diharuskan ya sesuai dengan tadi aturan yang berlaku. Ada aturan Permenpan RB, kemudian ada aturan BKN, yang mana adanya penyesuaian dari pak konvensional ke pak integrasi secara online. Oke Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa terselesaikan dengan baik. Dan tentunya rekan-rekan dan Bapak Ibu harus diketahui bahwa akhir dari pengisian Simpakin ini adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Semoga diselesaikan dengan baik. Dan jangan lupa subscribe dan share channel kami UPTD Kali Tengah yang kedepannya akan memberikan info-info kedinasan lainnya,
juga kreasi pembelajaran di wilayah Korwil Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.